Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat sehat wal afiat, dan terutama nikmat iman dan Islam. Rasa syukur kita, mari kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan takwa seperti itulah yang insyaallah akan mengantarkan kita pada kehidupan yang selamat, bahagia dunia akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana setiap hari Jumat masjid-masjid termasuk masjid kita ada sedekah, sehingga sering disebut Jumat Barakah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema Jumat Barakah. Tentu ini ada satu keistimewaan atau keutamaan. Pertama, kaitannya dengan keutamaan hari Jumat. Menurut Al-Quran dan hadis, ada beberapa keutamaan hari Jumat yang tentu tidak semuanya khatib sampaikan dengan waktu. Yang pertama, seperti di dalam sebuah hadis, Nabi menjelaskan bahwa hari Jumat adalah hari Nabiullah Adam alaihissalam dicipta. Allah menciptakan nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, pada hari Jumat. Kemudian juga Allah akan menghancurkan alam semesta, atau dengan kata lain kiamat juga akan terjadi pada hari Jumat. Kemudian hari Jumat disebut juga sebagai Sayyidul Ayyam, atau penghulunya hari dalam seminggu, atau rajanya hari dalam seminggu, atau juga disebut hari rayanya di hari-hari dalam seminggu. Maka dari itu, hari Jumat juga satu keistimewaan, salah satu hari yang menjadi nama dari salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jumu'ah. Sementara hari-hari yang lain tidak ada. Gak ada surat Al-Ahad, surat Al-Isnain, dan seterusnya. Berkaitan dengan itu pula, di hari Jumat yang sebagai Sayyidul Ayyam, atau disebut dengan hari rayanya dalam seminggu, di dalamnya ada sholat
sebagaimana di hari raya Idul Adha Idul Fitri, yaitu sholat yang kapasitasnya berjamaah. Dalam hal ini adalah sholat Jumat. Sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah sendiri Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, apabila diseru untuk sholat pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah ingat kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli atau tinggalkan segala aktivitas. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahui. Dan inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi hari Jumat adalah hari yang punya keistimewaan. Kemudian hari Jumat juga hari dilipat gandakannya pahala kebajikan. Dan hari Jumat juga adalah hari dikabulkan doa bagi hamba Allah yang berdoa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang disebut dengan barakah. Barakah dalam etimologi atau menurut bahasa artinya itu nikmat atau juga kemantapan atau juga kolam air, birkah, kolam air. Dan perlu diketahui bahwa segala sesuatunya membutuhkan air, dan dari air itu pula juga akan menghidupkan segala kehidupan. Nah, oleh karena itu barakah juga menjadi pelajaran bagi kita agar kita memanfaatkan dengan baik bagaimana yang barakah tadi. Sementara Hujatul Islam Imam Ghazali menyebutkan yang dimaksud barakah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Oleh karena itulah harta yang berkah adalah harta yang sedikit tetapi membawa ketenangan, membawa kebaikan. Dan hidup kita juga hendaknya umur kita selalu membawa keberkahan yang senantiasa untuk menambah kebaikan di dalam kehidupan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ada identitas yang secara jelas orang yang disebut suka bersedekah. Di dalam surat Al-Hadid ayat 18 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanah yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasanah, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, maka Allah akan melipat gandakan pahala sedekahnya, pahala kebajikannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia, ajrun karim, yang di dalam tafsir termasuk penafsir Ibnu Katsir menyebutkan yang dimaksud pahala yang mulia tiada lain adalah surga. Oleh karena itulah menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan, maka insya Allah Allah akan melipat gandakan pahalanya dan insya Allah akan mendapatkan satu kemuliaan, kelak akan dimasukkan ke dalam surga yang Allah janjikan. Sedikit untuk menguraikan ayat tadi bahwa innal musaddiqina
musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan, ini menunjukkan bahwa Allah tidak diskriminatif. Allah menyamakan baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan sedekah, maka akan mendapatkan pahala yang Allah lipat gandakan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, karena di dalam rumah tangga ada ayah, ibu, ada suami dan istri. Silakan untuk berlomba-lomba bersedekah. Bahkan salah satu istri Nabi yang dikenal rajin bersedekah yaitu Zainab bin Jahsy. Nah, oleh karena itulah sedikit untuk mengingatkan kita, ketika Rasulullah mau wafat memberitahukan, nanti istriku yang akan menyusul lebih dahulu adalah yang panjang tangannya. Saat itu Aisyah tidak ngerti yang dimaksud panjang tangannya, sehingga Aisyah sebagai istri tercinta, dia mengukur tangannya dengan istri-istri yang lain. Ternyata yang panjang tangannya adalah Saudah. Tapi akhirnya baru diketahui tidak lama kemudian Zainab bin Jahsy meninggal dunia. Barulah Aisyah tahu, oh yang dimaksud panjang tangannya adalah yang rajin bersedekah, dermawan. Karena Zainab dikenal orang yang rajin bersedekah, karena dia juga rajin untuk bekerja keras, termasuk rajin menenun, dan dia juga hasil usahanya kebanyakan disedekahkan. Inilah menjadi pelajaran bagi kita. Jadi bersyukur bagi hamba Allah dan jamaah yang setiap hari Jumat bisa bersedekah, apalagi bersedekah untuk hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian disebutkan juga di sana Allah memberitakan wa aqradullaha qardan hasan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Mari kita perhatikan, kenapa kok Allah menggunakan seolah-olah Allah yang butuh pinjam? Ini sebenarnya hanya untuk pelajaran dan kiasan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Luas karunia-Nya, tetapi Allah untuk memberikan semangat kepada hamba-Nya, ya, maksudnya berikanlah pinjaman kepada Allah, tapi pinjaman yang baik. Karena perlu kita ketahui, kalau kita memberikan pinjaman kepada orang yang terpercaya, kita yakin berapapun akan kita berikan, dan kita yakin pasti orang yang meminjam tadi akan mengembalikannya, bahkan mengembalikannya bisa lebih. Sebagaimana Allah tadi, Allah akan mengembalikan kepada hamba Allah yang mau meminjamkannya, dalam hal ini mau bersedekah di jalan Allah, Allah akan kembalikan, bahkan kembalinya akan berlipat ganda, baik itu rezekinya maupun pahalanya. Sebagaimana di dalam kisah disebutkan, ada keluarga yang miskin di eranya Nabi Musa. Kemudian keluarga miskin itu minta kepada Nabi Musa, minta doakan agar menjadi keluarga yang kaya. Akhirnya Nabi Musa berdoa, dan Allah memberitahukan, wahai Musa, keluarga itu akan kaya dalam waktu 1 tahun. Setelah itu kembali lagi. Dan benar, setelah doakan, maka diberitahukan bahwa kalian suami istri akan menjadi orang kaya, tapi hanya 1 tahun. Tapi apa yang terjadi? Setelah diberikan kekayaan, maka keluarga itu, suami istri itu, menggunakan kekayaan itu banyak berderma. Jadi untuk menyantuni anak yatim, memberikan fakir miskin, bahkan memberi kesempatan orang yang singgah, membantu orang yang kehabisan uang dalam perjalanan, semuanya dia lakukan. Apa yang terjadi? Ternyata setelah 1 tahun tetap kaya, bahkan bertahun-tahun kaya. Akhirnya Nabi Musa penasaran dan bertanya lagi pada Allah, ya Allah, bukankah dulu engkau memberitahu bahwa
keluarga tersebut kaya hanya 1 tahun, tapi nyatanya sampai sekarang masih kaya. Apa jawab Allah? Wahai Musa, tahukah kamu, aku malu menutup rezekinya setelah aku berikan pintu kekayaan yang satu atau pintu rezeki yang satu, ternyata dia keluarga itu membuka pintu-pintu rezeki yang lain, pintu fakir miskin, pintu anak yatim, pintu musafir, pintu sabilillah untuk membantu kepentingan agama dan sosial. Maka aku malu. Itulah menjadi pelajaran bagi kita juga. Insya Allah orang yang banyak bersedekah dan beramal, maka Allah akan berkati. Nah, kemudian kalimat qardul hasanah, yaitu pinjaman yang baik. Dalam penjelasannya yang dimaksud pinjaman yang baik, kriterianya adalah bersumber dari yang halal. Maka dari itu hendaknya yang disedekahkan adalah harta yang halal, baik halal dalam mencarinya, mendapatkannya, maupun halal zatnya. Makanya ada halal li fi'lihi, ada halal li dzatihi. Zatnya juga halal dan cara mencari rezekinya juga halal. Uang kertas halal, tapi dengan cara yang tidak halal, maka uang kertas tadi menjadi halal hukumnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian yang kedua, kriteria yang qardul hasanah yang baik tadi adalah yang dikeluarkannya tadi dengan tulus ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita yang setiap waktu kita mengucapkan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, termasuk amal yang lainnya, hidup dan matiku semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kriteria yang qardul hasanah tadi, apabila kita sudah memberikan bantuan kepada orang lain, jangan membuat yang menerima itu sakit hati atau mengungkit-ungkit, karena itu akan menggugurkan pahala. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan sedekahnya bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Karena itulah lepaskan dengan tulus ikhlas. Maka sesuai dengan janji Allah, yudha'afu lahum, Allah akan lipat gandakan pahalanya bagi mereka. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah nyatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'afu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya jalan Allah, sedekah untuk kepentingan agama, kepentingan sosial, seperti satu butir benih. Yang benih tadi kalau ditanam maka akan tumbuh menjadi 7 tangkai, 7 bulir, dan setiap tangkai ada 100 biji, maka 7 tangkai menjadi 700 biji. Artinya 700 kali lipat. Tapi ayat itu lanjutkan, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Berarti bisa lebih dari itu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Nah, mudah-mudahan bagi hamba Allah yang senantiasa bersedekah apalagi hari Jumat akan mendapatkan itu. Dan yang terakhir adalah walahum ajrun karim, bagi mereka akan mendapat pahala yang mulia, yang keterangannya adalah surga. Mudah-mudahan hamba Allah yang senantiasa untuk melakukan sedekah, baik itu di lingkungan rumah dimanapun berada, baik yang sifatnya lahir maupun batin, sesuai kemampuannya. Apalagi kita juga bisa memberikan di tempat-tempat ibadah seperti di masjid yang dikenal dengan Jumat Barakah. Mudah-mudahan Allah akan melipat gandakan pahalanya dan akan memberikan keberkahan rezekinya serta berkah umurnya, sehingga sampai husnul khotimah dan dikala nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina,
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha